Kembali belajar bersama Bu An. Kali ini Bu An akan membahas materi uji kompetensi bab 3 IPA untuk anak-anak kelas 8 ini, struktur dan fungsi tumbuhan. Ini dari buku IPA BSE kelas 8 semester 1 ada di halaman 149 sampai dengan 152. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Ibu mulai dari soal pilihan ganda, pilihlah satu jawaban yang paling tepat. Soal nomor 1, rambut atau bulu akar hanya terdapat pada bagian akar yang masih muda, yang merupakan penonjolan atau diferensiasi dari jaringan. Ini pembahasannya anak-anak. Pada bagian tertentu, sel-sel epidermis juga mengalami modifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Jadi, rambut akar ini merupakan modifikasi dari sel-sel jaringan epidermis. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban B. Soal nomor 2, umur pohon dapat dilihat dari garis-garis yang menunjukkan hasil kegiatan dari suatu masa pertumbuhan. Garis-garis itu disebut dengan, ini pembahasannya, tahukah kamu? Ini yang dimaksud garis-garisnya ini anak-anak lingkaran tahun, ini jawabannya nanti. Ini garis-garis pada batang di sini ini. Kita dapat menentukan umur pohon dengan melihat lingkaran tahun atau daerah gelap terang yang terbentuk pada batang pohon. Agar kamu mengetahuinya, perhatikan gambar 3.14. Lingkaran tahun terbentuk karena aktivitas kambium vaskuler yang dipengaruhi oleh musim. Pada saat musim hujan, banyak air yang dapat diserap oleh tumbuhan, menyebabkan pembelahan sel kambium vaskuler meningkat dan ukuran sel menjadi besar. Akibatnya terbentuk daerah terang. Jadi kalau musim hujan itu yang daerah terang. Selanjutnya, saat musim kemarau, air yang dapat diserap tumbuhan sedikit, sehingga pembelahannya lebih lambat. Sel-sel hasil pembelahan juga memiliki ukuran yang kecil dan rapat, sehingga terbentuk daerah gelap pada batang. Jadi untuk yang terang adalah pada musim hujan, yang terang di sini musim hujan, yang gelap adalah musim kemarau. Jawabannya tadi adalah lingkaran tahun anak-anak. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban D. Lanjut ke soal ketiga anak-anak. Perbedaan berkas pengangkut pada batang monokotil dengan batang dikotil adalah, ini Ibu jelaskan pada gambar 3.24 anak-anak. Penampang melintang batang, ini batang dikotil yang ada di sebelah kiri di sini dan pada batang monokotil. Berkas pengangkutnya ada yang di bagian sini nih, xilem dan floem. Xilem di sini nih berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. Selanjutnya floem yang ada di sini nih untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan di sini. Ini pada tumbuhan dikotil, dia tersusun pada lingkaran anak-anak. Floemnya ada di luar sini, xilem-nya ada di bagian dalam sini, tersusun dalam lingkaran. Sedangkan pada tumbuhan monokotil di sini, di B sini ini, berkas pengangkutnya, xilem dan floemnya ini tersebar, letaknya tersebar anak-anak, tidak dalam lingkaran seperti pada batang dikotil. Ini Ibu ulangi, perbedaan berkas pengangkut pada batang monokotil dengan batang dikotil adalah, ini Ibu, berkas pengangkut pada dikotil tidak memiliki kambium. Ini ada kambium anak-anak, di sini ini dipisahkan antara xilem dengan floem, di sini ada kambium. Di sini ini ada kambium pada dikotil. Berkas pengangkut pada monokotil tersusun beraturan, salah. Ini dikotil tidak memiliki kambium juga salah, bukan pilihan di sini. Berkas pengangkut pada dikotil tersusun tidak beraturan, salah. Tadi beraturan dalam lingkaran anak-anak.
Selanjutnya, yang D, berkas pengangkut pada dikotil dipisahkan oleh kambium. Di sini yang gambar dikotil ini kambiumnya. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban D. Lanjut soal nomor 4 anak-anak. Perhatikan anatomi daun berikut. Jaringan yang ditunjukkan huruf X, di sini huruf X, merupakan salah satu jaringan penyusun daun. Jaringan X disebut jaringan titik-titik dan berfungsi untuk titik-titik. Ini pada gambar yang bawah, ini merupakan gambar jaringan palisade, tepatnya mesofil palisade anak-anak yang di sini ini atau jaringan tiang. Selanjutnya di sini juga ada jaringan tiang anak-anak, jaringan bunga karang anak-anak atau mesofil bunga karang yang bulat-bulat ini. Fungsi dari X di sini jaringan palisade ini untuk proses fotosintesis karena di sini banyak mengandung klorofil anak-anak pada jaringan tiang ini. Baik, ini pembahasannya. Jaringan palisade atau jaringan tiang dan jaringan bunga karang yang sudah Ibu jelaskan ini merupakan jaringan mesofil. Kedua jaringan ini, jaringan palisade dan jaringan tiang mengandung klorofil. Di dalam jaringan mesofil inilah terjadi proses fotosintesis. Sehingga proses fotosintesis terjadi pada jaringan palisade dan juga jaringan bunga karang. Disebut jaringan palisade anak-anak ini berperan dalam fotosintesis. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban A. Soal nomor 5, perhatikan gambar anatomi akar di samping. Berdasarkan gambar, fungsi dari struktur X adalah, ini adalah gambar rambut akar anak-anak atau bulu akar. Fungsinya tadi sudah Ibu jelaskan di atas, adalah memperluas daerah penyerapan air dan unsur hara dari tanah. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban D. Lanjut ke soal nomor 6 anak-anak. Berikut ini bagian-bagian akar yang dilalui oleh air tanah secara berturut-turut adalah, baik ini adalah struktur akar anak-anak. Ini pembahasannya, Ibu langsung ke pembahasannya. Akar tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Epidermis, di sini epidermis, korteks, dan silinder pusat. Ini. Epidermis merupakan bagian akar terluar. Ini yang terluar adalah epidermis. Bagian yang lebih dalam dari epidermis adalah korteks. Korteks ini tersusun atas jaringan parenkim yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Lapisan terdalam dari korteks adalah endodermis. Di sebelah dalam endodermis terdapat daerah silinder pusat atau stele. Silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lainnya seperti perisikel dan parenkim empulur. Berkas pengangkut atau jaringan pengangkut pada silinder pusat adalah xilem dan floem. Ini. Baik, di sini berarti kalau yang dilalui air anak-anak, yang mengangkut air dan zat hara adalah xilem anak-anak. Ini, jadi urut-urutannya adalah epidermis rambut akar. Selanjutnya adalah parenkim. Selanjutnya adalah endodermis. Selanjutnya adalah xilem akar. Pilihan jawaban A yang tepat. Lanjut soal ke-7. Selai daun ditutupi sebagian dengan kertas timah, lalu diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari selama 24 jam. Daun tersebut kemudian dipetik dan dilakukan uji iodium pada permukaan atas daun. Proses tersebut merupakan cara untuk nanti pada aktivitas 3.2 anak-anak bisa mempelajari di buku. Ini, ayo kita lakukan aktivitas 3.2, menyelidiki adanya amilum sebagai hasil fotosintesis. Ini nanti ada pengamatan, ada praktikum di sini, di aktivitas 3.2. Jadi, proses tersebut ini ada daun lamtoro atau petai Cina
ada lagi iodium atau iod Ki secukupnya, aluminium foil. Ini nanti pada praktikumnya pada sore hari tutuplah bagian daun lamtoro dengan menggunakan aluminium foil atau kertas timah. Perhatikan gambar 3.7a, petiklah daun setelah ditutup selama 6-12 jam. Berarti hampir sama, kalau di sini 24 jam. Ini merupakan cara untuk menyelidiki atau mengetahui adanya amilum sebagai hasil fotosintesis. Ini mengetahui bahwa amilum terdapat pada seluruh bagian daun, bukan anak-anak? Ini yang A, mengetahui bahwa hasil fotosintesis adalah amilum. Pilihan jawaban A yang tepat. Soal nomor 8 anak-anak. Perhatikan gambar di bawah, ini adalah gambar struktur batang anak-anak di sini. Bagian yang berfungsi sebagai jaringan pengangkut ditunjukkan pada bagian nomor di sini. Ibu beri keterangan terlebih dahulu di sini. Yang pertama, yang ke-1 di sini adalah epidermis. Yang kedua di sini adalah parenchyma cortex. Gambar ketiga di sini ini ketiga di sini, ini adalah phloem. Keempat yang ditunjuk panah keempat di sini adalah xilem. Dan yang kelima di sini adalah jaringan parenchyma empulur. Ini pada tumbuhan dikotil anak-anak ini. Selanjutnya penjelasannya, jaringan pengangkut terdiri atas xilem dan phloem. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral dari tanah menuju ke batang hingga daun, dan phloem berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi jaringan pengangkutnya adalah xilem dan phloem. Xilem dan phloem ini ada di nomor 3 dan 4. 3 dan 4 anak-anak. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban C. Soal nomor 9, berikut ini merupakan teknologi yang terinspirasi dari proses fotosintesis yang terjadi pada daun. Dalam daun adalah, baik, Ibu bahas di sini. Ibu ini mengambil dari potongan buku, dari buku BSE anak-anak. Tahukah kamu bahwa mekanisme kerja panel surya ini terinspirasi oleh mekanisme fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan? Perhatikan gambar 3.27 dan gambar 3.28. Gambar titik 27 ini, reaksi pengubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam proses fotosintesis di daun. Ini anak-anak bisa mempelajari lebih lanjut. Gambar 3.28, panel surya dan komponen penyusunnya mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Berarti ini pada panel surya anak-anak. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban A. Soal nomor 10, lapisan pelindung pada daun tumbuhan yang menginspirasi pembuatan lapisan pengilap cat mobil adalah, di sini kita lihat pada gambar, ini Ibu potongkan dari buku. Gambar 3.32, lapisan pelindung. Lapisan pelindung atau kutikula pada daun tumbuhan. Yang B di sini perbandingan mobil sebelum yang sebelah kiri dan sesudah dilapisi pelindung yang terbuat dari wax atau lilin. Ini yang sebelah kanan di sini. Ini tampak mengkilap anak-anak. Ini yang sebelah kiri ini yang belum dilapis. Pembahasannya anak-anak. Pada permukaan daun talas terdapat lapisan tebal yang disebut kutikula. Kutikula tersusun atas senyawa lipid berupa lilin atau wax dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan membasahi daun. Di sini gambarnya, ini kalau ada air tidak bisa membasahi daunnya. Lapisan lilin ini juga mampu mencegah menempelnya debu atau kotoran lain dan membuat daun tetap bersih daripada daun talas. Jadi
Ini pembuatan lapisan pengilap cat mobil ini adalah kutikula. Lapisan pelindungnya adalah kutikula, anak-anak. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban B. Lanjut ke soal B, jawablah dengan benar pertanyaan berikut. Untuk soal nomor 1, berdasarkan hasil pengamatan kamu pada saat mengamati struktur anatomi batang pada kacang tanah dan jagung, jawablah pertanyaan berikut. Ini gambarnya, anak-anak. Ini untuk soal A, jelaskan perbedaan struktur jaringan dari kedua batang tersebut. Di sini Ibu jelaskan dalam tabel. Struktur luar atau morfologi batangnya, ruas pada batang tidak terlihat jelas ini pada batang kacang tanah di sini nih. Ruas-ruasnya pada batang ini tidak terlihat jelas. Sedangkan pada batang jagung, struktur luar atau morfologi batangnya di sini terlihat jelas. Ruas pada batang terlihat jelas. Selanjutnya, penampang melintang anatomi batang di sini pada batang anak-anak. Di sini sudah kelihatan silem dan flemnya di sini tersusun dalam lingkaran. Di sini berkas pengangkutnya. Di sini ini adalah berkas pengangkut. Di sini floem, di sini silem, di sini ada kambium. Ini tersusun dalam lingkaran. Sedangkan berkas pengangkut pada tanaman jagung ini penampang melintang struktur anatomi batang jagung, letaknya tersebar di sini ini letaknya tersebar anak-anak pada batang jagung. Ini perlu anak-anak ketahui kalau berkas pengangkutnya di sini, berkas pengangkutnya di sini tersusun dalam lingkaran. Ini adalah ciri tumbuhan dikotil, sedangkan kalau posisinya tersebar seperti ini, ciri tumbuhan monokotil. Di sini ruas-ruas terlihat jelas ini juga monokotil, kalau tidak terlihat jelas ini adalah dikotil. Ini pembahasannya untuk soal A. Struktur luar atau morfologi pada batang kacang tanah, ruas pada batang tidak terlihat jelas. Sedangkan pada batang jagung, ruas pada batang terlihat jelas. Struktur anatomi pada batang kacang tanah, berkas pengangkut yaitu silem dan floem, tersusun dalam lingkaran. Sedangkan pada batang jagung, berkas pengangkutnya letaknya tersebar. Ini untuk soal A. Lanjut ke soal B. Berdasarkan ciri-cirinya, termasuk kelompok tumbuhan apakah jagung dan kacang tanah? Sudah Ibu jelaskan tadi. Berdasarkan ciri-cirinya, jagung termasuk tumbuhan monokotil dan kacang tanah termasuk tumbuhan dikotil. Soal nomor 2. Fotosintesis adalah proses penyusunan atau pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana yang dilakukan oleh tumbuhan. Sebutkan 3 faktor yang memengaruhi proses fotosintesis. Yang memengaruhi anak-anak, maksudnya itu yang memengaruhi prosesnya. Ini. Materi ini, pembahasan ini Ibu ambil dari materi di luar buku BSE. Jadi Ibu menggunakan buku yang lain. Baik, Ibu bahas laju fotosintesis. Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama konsentrasi atau kadar karbon dioksida, intensitas cahaya, dan suhu. Karbon dioksida merupakan salah satu bahan baku yang diperlukan untuk proses fotosintesis. Oleh karena itu, laju atau kecepatan proses fotosintesis dipengaruhi oleh konsentrasi atau kadar karbon dioksida di udara. Kalau kadar karbon dioksida di udara banyak, tentu proses fotosintesis akan lebih cepat. Selanjutnya, cahaya matahari diperlukan untuk proses fotosintesis sebagai sumber energi. Oleh karena itu, intensitas cahaya sangat memengaruhi laju fotosintesis. Pada batas-batas tertentu, semakin tinggi intensitas cahaya matahari, maka semakin banyak energi cahaya yang diserap oleh klorofil, sehingga laju fotosintesis meningkat. Selanjutnya, suhu sangat berpengaruh terhadap kerja enzim-enzim pada tumbuhan yang sedang melakukan proses fotosintesis. Pada batas-batas tertentu,
laju fotosintesis akan meningkat dengan kenaikan suhu. Lanjut soal ketiga. Akar pada tumbuhan berfungsi sebagai penopang tumbuhan untuk tumbuh. Namun, pada beberapa tumbuhan, akar termodifikasi membentuk fungsi khusus. Sebutkan 3 macam jenis akar yang termodifikasi disertai dengan contoh tumbuhannya. Baik, ini Ibu memberi beberapa contoh lebih dari 3 sebagai alternatif, sekalian Ibu memberi penjelasan kepada anak-anak. Yang pertama, akar untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada singkong dan bengkuang. Yang kedua, akar untuk menyerap oksigen atau bernapas. Contohnya pada tumbuhan bakau. Yang ketiga, akar untuk menyimpan cadangan makanan yang akan digunakan tumbuhan selama perbungaan dan pembentukan buah. Contohnya pada wortel dan lobak. Selanjutnya, akar pelekat. Ini akar pelekat pada tumbuhan sirih untuk melekatkan batang pada tempat tumbuh. Ibu lanjutkan lagi, ada lagi akar udara atau akar gantung pada pohon beringin untuk menyimpan air dan udara. Selanjutnya, akar pembelit pada tanaman vanili untuk melekatkan batang pada tempat tumbuh. Lanjut ke soal nomor 4 anak-anak. Pada suatu pengamatan percobaan tentang fotosintesis, ditemukan data sebagai berikut. Setelah ditetesi larutan kalium iodida atau Ki, kondisinya seperti gambar di samping. Ini Ibu pindah ke bawah ini anak-anak. Ada yang berwarna, sebagian berwarna biru kehitaman yang di sini. Ini biru kehitaman, dan yang ditutup dengan kertas timah di sini atau aluminium foil, ini yang berwarna pucat di sini. Ini kalau ini yang berwarna biru kehitaman yang berlingkaran, yang di sini yang pucat. Soal A, jelaskan pada bagian daun yang mana terjadi fotosintesis dan buktikan berdasarkan data pengamatan tersebut. Baik, Ibu bahas dari soal A. Pada praktikum, bagian daun yang tidak mendapatkan cahaya matahari tidak terjadi proses fotosintesis pada daun itu. Maksudnya pada bagian daun itu. Akibatnya, pada saat ditetesi larutan iodium, daun tidak berubah warna karena tidak dihasilkan karbohidrat pada daun itu. Jadi pada bagian di sini pada bagian ini tidak terjadi fotosintesis. Fotosintesis memerlukan air, karbon dioksida, dan cahaya matahari untuk diubah menjadi oksigen dan karbohidrat. Ini karena tidak mendapat cahaya matahari, ini tidak bisa melakukan fotosintesis sehingga tidak bisa terbentuk oksigen dan karbohidrat. Berbeda dengan daun yang dibuka yang tidak ditutup. Setelah ditetesi iodium, warna berubah menjadi biru kehitaman, menandakan terdapat karbohidrat pada daun di sini. Proses fotosintesis terjadi pada bagian daun tersebut. Jadi, pada yang biru kehitaman di sini ini terjadi proses fotosintesis. Kalau yang tidak biru kehitaman yang tetap ini tidak terjadi proses fotosintesis. Soal B, apa fungsi dari memasukkan daun yang akan diuji pada air yang mendidih? Ini jawabannya. Fungsi dari pemasukan daun yang akan diuji pada air mendidih adalah untuk membunuh kuman-kuman yang ada pada daun dan untuk mematikan sel-sel pada tumbuhan. Lanjut pertanyaan C. Apa fungsi dari penggunaan alkohol dalam proses pengujian daun yang mengalami fotosintesis? Untuk pembahasan soal C, fungsi alkohol adalah untuk melarutkan klorofil yang ada pada daun. Lanjut soal kelima anak-anak. Tumbuhan membutuhkan berbagai bahan untuk fotosintesis. Salah satunya adalah air yang bergerak dari akar sampai ke ujung daun. Itu soal A. Bagaimanakah cara air yang diserap dari tanah
dapat sampai ke daun paling atas. Ini pembahasannya. Air diserap oleh akar dengan cara difusi melalui rambut-rambut akar menuju korteks. Difusi ini dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi, melewati pita Kaspari dan memasuki silem akar. Kemudian air bergerak menuju silem batang dan selanjutnya menuju silem daun. Dari silem daun, air akan berosmosis. Kalau osmosis itu perpindahan partikel dari cairan yang kental ke yang kurang kental. Konsentrasi tinggi ke rendah. Kalau di sini dari konsentrasi rendah ke tinggi kalau difusi. Masuk ke sel parenkim palisade atau ke jaringan tiang dan sel sponsa atau jaringan bunga karang untuk keperluan fotosintesis. Ini airnya sampai ke jaringan tiang dan bunga karang, selanjutnya bisa untuk proses fotosintesis. Lanjut ke soal B. Bagian tubuh tumbuhan manakah yang berperan? Ini pembahasannya. Bagian tumbuhan yang berperan dalam pengangkutan air adalah rambut akar, korteks akar, dan silem. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.